Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur. Yang pertama yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan hadis tentang kewajiban beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu membaca surat Luqman ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu itu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Selanjutnya yaitu penjelasan surat Luqman ayat 13-14. Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah, demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal 2 tokoh yang bernama Luqman. Pertama, Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai pemisalan atau perumpamaan. Tokoh kedua adalah Luqman al-Hakim yang dikenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Sepertinya dialah yang dimaksud oleh surat ini. Diriwayatkan bahwa Suwaid ibnu As-Samit suatu ketika datang ke Mekah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. Lalu Rasulullah SAW mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwaid berkata kepada Rasulullah, "Mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku." Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang ada padamu?" Ia menjawab, "Kumpulan hikmah Luqman." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku." Suwaid pun menunjukkannya. Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguh perkataan yang amat baik, tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu." Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya. Rasulullah SAW kemudian membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Selanjutnya tafsir atau penjelasan ayat surat Luqman ayat 13-14. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman yang besar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata ketika turun ayat, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah dia di antara kami yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman?" Rasulullah SAW menjawab, "Maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar." Hadis riwayat Muslim. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. "Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah," firman-Nya, "dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya." Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkan tentang ihsan atau kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu." Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kepada siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Dia menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini kita temukan betapa Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang ibu, seakan-akan jasanya berlipat 3 dibandingkan ayah. Dalam hadis lain yang sangat populer juga terdapat penegasan Rasulullah SAW bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu semua adalah penekanan dari Allah dan Rasul-Nya tentang pentingnya berterima kasih kepada kedua orang tua, terutama ibu. Berterima kasih kepada manusia termasuk kepada orang tua merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur kepada Allah. Karena barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah. Perwujudan rasa syukur kepada Allah itu tidak lain adalah dengan menjalankan perintahnya, baik dalam bentuk ibadah ritual seperti sholat maupun dalam bentuk ibadah umum, seperti menjaga kesehatan.